Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ulfa Zakia, dalam mata kuliah kewirausahaan pertemuan ke-6 mengenai motivasi dan kiat menjadi pengusaha sukses. Oke. Kita lihat bahwa hakikat motivasi yang pertama adalah Robbins mendefinisikan bahwa motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan. Nah, ini maksudnya adalah motivasi ini adalah kesediaan seseorang ataupun individual itu memperoleh upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan baik hidupnya. Misalkan dia ingin menjadi seorang pengusaha, otomatis dia harus ada memiliki motivasi untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian ada juga yang menginginkan memotivasi ingin menjadi seorang entrepreneur atau misalkan ingin memotivasi menjadi seorang insinyur atau misalkan ada motivasi untuk menjadi seorang manajer atau di dalam satu perusahaan. Itu adalah motivasi. Kemudian motivasi itu sebagai keadaan dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara yang menjamin tercapainya tujuan. Oke, jadi karena adanya motivasi, otomatis dalam setiap langkahnya atau dalam setiap perilakunya, secara sadar atau tidak sadar, mereka itu adalah untuk mencapai suatu motivasi atau tujuan untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian fungsi dari motivasi sendiri, yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat, berfungsi sebagai penentu arah perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan ataukah tidak, kira-kira yang harus serasi dengan tujuan. Jadi dalam kesehariannya orang tersebut itu dia mungkin, saya tidak akan banyak nongkrong karena saya ingin menjadi seorang wirausaha sehingga saya harus fokus untuk menjalankan suatu usaha. Nah, itu maksud daripada fungsi motivasi. Kemudian faktor apa sih seseorang untuk mendorong timbulnya motivasi? Nah, selain ada faktor internal dan faktor eksternal, ini ada 3 faktor penentu yang menentukan tinggi rendahnya motivasi seseorang. Ya, menurut Hoy and Cecil, itu ada 3. Yang pertama adalah harapan. Harapan di sini adalah keinginan atau keyakinan bahwa segala sesuatu itu dilakukan pasti akan berhasil. Nah, ini karena adanya harapan, ketika suatu harapannya tinggi, otomatis motivasinya pun akan tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah valensi. Valensi di sini adalah tingkat ikatan. Kalau misalkan ikatannya itu tinggi, otomatis untuk memperoleh motivasi pun akan tinggi. Keterlibatannya, keikutsertaan batiniah seseorang terhadap aktivitasnya. Ini maksud ke dalam valensi. Jadi ada 3 ya faktor yang menentukan tinggi rendahnya seorang terhadap motivasi seseorang. Kemudian yang ketiga peralatan, itu jelas akan mempengaruhi tingkat motivasi. Seperti pendukung, kemudian alat ataupun kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Kemudian jenis motivasi ini terdapat 2 jenis, antara lain motivasi intrinsik, ini yang mengacu pada faktor individual seperti kepuasan, tanggung jawab maupun pendidikan. Kemudian ada yang motivasi ekstrinsik, ini pada faktor luar seperti penghargaan, pujian, hukuman ataupun celaan yang dapat meningkatkan seseorang atau bahkan mengurangi kreativitas seseorang, ya. Kemudian teori motivasi kebutuhan Maslow. Kalau kita berbicara mengenai motivasi, itu pasti akan diarahkan kepada teori motivasi kebutuhan Maslow. Ini menekankan pada kebutuhan seseorang atau manusia yang tersusun dalam bentuk hierarki kebutuhan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, kira-kira apa saja sih kebutuhan dari yang terendah sampai yang tertinggi? Yang pertama adalah kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri. Kalau ini jelas, jadi seseorang itu pasti memiliki kebutuhan untuk dia mengaktualisasikan dirinya atau melakukan pemenuhan diri. Teoritisnya seperti apa? Itu adalah penggunaan potensi diri, pertumbuhan pengembangan diri. Terapannya seperti apa? Menyelesaikan penugasan yang bersifat menantang, kemudian melakukan pekerjaan kreatif, pengembangan keterampilan, itu maksud ke dalam kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian dari kebutuhan ini masih rendah, kemudian naik ke kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan harga diri. Jadi dari
sesuatu yang sudah mereka lakukan, kemudian pengembangan diri, kemudian mereka lebih mengarah kepada teoritisnya ingin memperoleh status loh, ingin mempunyai kedudukan, ya, sehingga adanya kepercayaan diri, kemudian ingin peroleh pengakuan dari masyarakat atau lingkungan sekitar, kemudian ingin adanya reputasi dan prestasi, kemudian pengen adanya apresiasi dari masyarakat ataupun kehormatan maupun penghargaan. Terapannya seperti apa? Otomatis kita harus punya kekuasaan atau kita harus memiliki ego. Ya, ego bagaimana caranya kita untuk percaya diri, ya. Kemudian promosi. Nah, promosi ini adalah sebagai bentuk terapan bagaimana sih terdapat pengakuan orang terhadap produk yang kita jual. Kemudian status simbol, ya, kemudian pengakuan jabatan dan juga penghargaan. Kemudian ini yang paling tinggi di sini adalah justru yang paling memperoleh kebutuhan Maslow yang paling tinggi, seperti kebutuhan sosial. Teoritisnya seperti apa? Persahabatan, percintaan, perasaan memiliki, kekeluargaan dan juga asosiasi. Terapannya seperti apa? Kalian harus interaksi sosial dengan masyarakat di sekitar kalian, seperti kerja kelompok, kemudian baik formal maupun informal, kemudian kegiatan yang disponsori oleh perusahaan, ataupun acara-acara peringatan. Kalian harus bisa melakukan aktualisasi dirinya menggunakan kebutuhan sosial. Ini adalah kebutuhan motivasi Maslow. Jadi dari 3 ini adalah dari paling rendah, kemudian sedang, kemudian ini adalah kebutuhan yang paling tinggi, yaitu kebutuhan sosial. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan ke-6. Kemudian saya lanjut ke pertemuan ke-7, yaitu mengenai kreativitas dan inovasi. Apa sih kreativitas? Apa sih inovasi? Nah, inovasi ini itu adalah salah satu ide kreatif, ya. Inovasi ini adalah salah satu bentuk dari ide atau misalkan dia melakukan membuat suatu ide-ide yang brilian atau misalkan ide-ide yang di luar batas kemampuan manusia, itu namanya inovasi. Tapi maksud di sini adalah idenya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ide yang baru, ide yang fresh itu dinamakan dengan inovasi. Inovasi ini adalah memegang peranan penting dalam mengembangkan produk dalam bisnis. Oke, persaingan yang ketat mendorong wirausaha memiliki kreativitas tinggi. Nah, untuk kreativitas di sini adalah salah satu bentuk dari inovasinya. Ya, itu dinamakan dengan kreativitas. Kreativitas ini adalah bentuk dari inovasinya. Kalau inovasi adalah idenya, kreativitas adalah bentuknya. Itu maksud dari inovasi dan juga kreativitas. Oke, wirausaha itu melalui proses kreatif dan inovatif itu menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Oke, misalkan harga pisang yang harganya 1 kilo itu hanya Rp7.000. Kalau kita lakukan ide kreatif dan inovatif, misalkan kita rubah pisang ini menjadi pisang nugget, kemudian kalian jual dengan harga 1.000 satu bijinya, dan akan menghasilkan lebih dari 7.000 dalam 1 kilo. Bahkan misalkan sampai menjadi misalkan 30.000. Itu adalah bentuk dari proses kreatif dan inovatif. Contohnya lagi apa? Microsoft, Sony, Toyota, ini adalah perusahaan yang sukses di bidang teknologi yang dia menciptakan inovasi dan juga kreativitas. Nah, pertama ini adalah salah satunya adalah Bill Gates. Dia pendiri CEO, kalian sudah tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang paling kaya sedunia. Ini merupakan ide bermulanya ini adalah menginginkan perusahaan lain. Dia hanya menginginkan perusahaan lain mendatangi karyanya yang sifatnya inovatif dan menguji pemasaran mereka. Namun apa yang terjadi? Dia malah membuat suatu perusahaan perangkat lunak yang bisa dikuasai di seluruh dunia. Itu yang menjadi dasarnya. Dia hanya ingin mengundang perusahaan awalnya untuk ke dia, untuk melakukan menguji pemasaran produk yang dia ciptakan. Namun yang terjadi justru malah dia bisa menguasai pasar atau menjadi perusahaan perangkat lunak yang terbesar di dunia. Kemudian yang kedua, membongkar kode Perang Dunia Kedua. Dengan istilah kita itu sekarang kan ada nama komputer lah ya. Kalau dulu komputer, sekarang juga masih pakai, itu menggunakan ini loh. Kalau dulu namanya mesin turret, kemudian sekarang berubah menjadi komputer. Nah, sekarang itu menjadi laptop ataupun misalkan handphone yang sekarang menjadi salah satu bentuk kreativitas dan inovasi.